Om Swastiastu, selamat pagi, selamat siang, dan selamat malam. Perkenalkan, nama saya Ege Deramanta. Pada kesempatan hari ini, saya akan menjelaskan tentang lembaga pendidikan. Silakan disimak. Lembaga pendidikan merupakan wadah atau tempat yang dibentuk untuk mencapai suatu tujuan tertentu, yaitu transfer ilmu kepada peserta didik untuk bisa mengubah tingkah lakunya dan juga pemikirannya agar dapat menjadi lebih baik dan lebih dewasa dan memperoleh kehidupan yang lebih baik di masa depan. Pengertian lembaga pendidikan menurut para ahli. Yang pertama, Profesor Dr. Umar Tirta Raharja dan Drs. Lasula. Menurut mereka, pengertian lembaga pendidikan adalah tempat berlangsungnya pendidikan, khususnya pada 3 lingkungan utama, yaitu keluarga, sekolah, dan masyarakat. Yang kedua, Enung K. Rukianti dan Fenty Himawati. Menurut mereka, pengertian lembaga pendidikan adalah wadah atau tempat berlangsungnya proses pendidikan yang bersamaan dengan proses pembudayaan. Yang ketiga, Drs. Haji Abu Ahmadi dan Dra. Nur Uhbiyanti. Menurut beliau, pengertian lembaga pendidikan adalah badan usaha yang bergerak dan bertanggung jawab atas terselenggaranya pendidikan terhadap peserta didik. Dan keempat adalah Hasbullah. Menurut Hasbullah, pengertian lembaga pendidikan adalah tempat berlangsungnya proses pendidikan yang meliputi pendidikan keluarga, sekolah, dan masyarakat. Seperti yang kita ketahui, bahwa jenis-jenis lembaga pendidikan itu ada 3, yaitu lembaga pendidikan formal, pendidikan non-formal, dan lembaga pendidikan informal. Di mana lembaga pendidikan formal terdiri dari PAUD, SD, SMP, SMA, perguruan tinggi. Lembaga pendidikan non-formal yaitu kursus, lembaga pelatihan, dan juga organisasi kepemudaan. Dan lembaga pendidikan informal merupakan jenis lembaga yang memberikan pendidikan di dalam keluarga. Yang pertama adalah pendidikan formal. Pendidikan formal merupakan jenis lembaga yang memberikan pendidikan secara terstruktur, berjenjang sistematis kepada peserta didiknya. Pada pelaksanaannya, lembaga ini memberlakukan beberapa syarat khusus sesuai dengan ketentuan dan peraturan dari pemerintah. Adapun ciri-ciri pendidikan formal yaitu proses pembelajaran dominan berlangsung dalam ruang kelas. Guru sebagai orang yang telah ditetapkan secara resmi oleh lembaga mempunyai administrasi dan manajemen yang jelas. Adanya sebuah batasan usia sesuai dengan jenjang pendidikan, mempunyai kurikulum formal, adanya perencanaan, metode, media, serta evaluasi dalam sebuah pembelajaran, adanya sebuah batasan lama studi, kepada murid yang lulus akan diberikan ijazah, dan dapat meneruskan pendidikan pada jenjang yang lebih tinggi. Pendidikan non-formal. Lembaga pendidikan non-formal merupakan lembaga pendidikan yang memberikan pendidikan di luar pendidikan formal. Dalam lembaga ini, peserta didik mendapatkan pendidikan tambahan untuk melengkapi pengetahuannya yang didapatkan di dalam pendidikan formal. Adapun ciri-ciri pendidikan non-formal, yaitu pendidikan yang dilakukan dalam lingkungan masyarakat. Guru merupakan fasilitator yang diperlukan, tidak adanya sebuah batasan usia, materi pembelajaran yang praktis disesuaikan dengan kebutuhan pragmatis, mempunyai manajemen yang terukur dan terarah,
Pembelajaran yang bertujuan membekali peserta didik dengan keterampilan khusus untuk mempersiapkan diri dalam dunia kerja. Dan yang terakhir yaitu pendidikan informal. Pendidikan informal merupakan jenis lembaga yang memberikan pendidikan di dalam keluarga dan merupakan lingkungan utama dalam proses pembentukan dan pengembangan karakter seseorang. Adapun ciri-ciri pendidikan informal yaitu pendidikan yang berlangsung terus-menerus tanpa mengenal tempat dan waktu. Guru pada informal ini adalah orang tua kita sendiri. Dan ketiga, tidak memiliki sebuah manajemen yang jelas dan bersifat fleksibel. Nah, itulah beberapa jenis lembaga pendidikan yang telah saya sampaikan. Dan terakhir saya akan sampaikan apa saja fungsi dari lembaga pendidikan, yaitu fungsi sosial. Dalam fungsi ini peserta didik diajarkan untuk berinteraksi dengan masyarakat luar. Yang kedua, fungsi pengendalian sosial. Lembaga pendidikan memiliki fungsi sebagai pengendalian sosial dengan cara menanamkan nilai-nilai norma dan loyalitas kepada peserta didik. Diharapkan peserta didik dapat memiliki karakter yang baik agar terwujudnya tatanan yang harmonis. Ketiga, sebagai melestarikan kebudayaan. Kelestarian budaya di Indonesia yang sangat beragam tentunya harus dilestarikan. Dalam hal ini, lembaga pendidikan memiliki peranan penting dalam pelestarian budaya terhadap peserta didik agar nantinya dapat menjaga dan melestarikan budaya-budaya yang ada di daerah masing-masing peserta didik. Selanjutnya, fungsi perubahan sosial. Peserta didik ditanamkan nilai-nilai norma, keyakinan, dan pola pikir agar peserta didik dapat memiliki kemampuan berpikir kritis, mandiri, dan selalu dapat menjaga. Nah, menurut Horton dan Hahn, fungsi lembaga pendidikan ada dua, yaitu fungsi manifest dan fungsi laten. Fungsi manifest yaitu mempersiapkan anggota masyarakat untuk mencari nafkah, mengembangkan bakat perseorangan untuk memperoleh kepuasan pribadi dan juga untuk kepentingan masyarakat, melestarikan kebudayaan, dan menanamkan keterampilan yang dibutuhkan oleh demokrasi sebagai bentuk partisipasi. Yang kedua adalah fungsi laten. Fungsi laten itu adalah fungsi yang tidak disadari. Nah, fungsi yang tidak disadari pada lembaga pendidikan adalah lembaga pendidikan mengalihkan pendidikan orang tua, menyediakan sarana untuk pembangkangan, mempertahankan sistem kelas sosial. Sekolah juga diharapkan menjadi saluran mobilitas siswa ke status sosial yang lebih tinggi atau paling tidak sesuai dengan status orang tuanya. Dan yang terakhir adalah memperpanjang masa remaja. Sekian yang dapat saya jelaskan, semoga bermanfaat bagi kita semua. Saya tutup dengan Paramo Santi. Om Santi 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 Om.